Planet kita ini, wow, penuh sesak sama kehidupan. Dari bakteri yang super kecil dan gak kelihatan, sampai paus biru yang raksasa banget. Ada jutaan spesies. Terus gimana cara kita memahami semua ini? Kelihatannya kan kacau banget ya, tapi ternyata ada sistemnya. Coba bayangin deh, Anda masuk ke perpustakaan super besar, tapi nggak ada sistem katalognya sama sekali. Mau cari buku apa aja pasti pusing 7 keliling kan? Nah, dunia biologi itu persis menghadapi masalah yang sama. Solusinya apa? Jawabannya adalah klasifikasi biologis. Inilah cara kita merapikan perpustakaan kehidupan yang luar biasa besar ini. Oke, kita sekarang masuk ke intinya. Ilmu di balik semua ini namanya taksonomi. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal ngasih nama-nama keren dalam bahasa Latin, bukan? Ini tentang memahami hubungan, siapa kerabat siapa, dan menempatkan semua makhluk hidup di tempat yang seharusnya. Inilah fondasi pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri. Oke, kita akan mulai dari kebutuhan akan keteraturan. Sebelum kita bahas caranya, kita harus paham dulu. Kenapa sih kita repot-repot melakukan ini? Apa gunanya mengelompokkan semua makhluk hidup ini? Ternyata ada 5 tujuan utamanya. Pertama jelas, untuk menyederhanakan. Daripada pusing mempelajari jutaan spesies satu persatu, kita bisa pelajari per kelompok. Masuk akal kan? Kedua, kita jadi paham hubungan kekerabatan antar organisme. Dan yang paling krusial, ini menciptakan bahasa universal. Tiap spesies dapat satu nama ilmiah yang unik. Jadi mau ilmuwan di Indonesia atau di Brazil, kalau mereka sebut nama itu, mereka ngomongin makhluk yang sama. Nggak akan ada salah paham. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian bagaimananya. Jelas dong, sistem canggih ini nggak muncul dalam semalam. Ini hasil pemikiran berabad-abad loh, dari beberapa orang jenius yang jadi pelopornya. Yuk, kita lihat gimana ceritanya. Nah, kalau ada satu nama yang wajib banget Anda ingat dari sini, ini dia, Carolus Linnaeus. Ahli botani dari Swedia ini bisa dibilang pahlawan utamanya. Memang sih bukan dia yang pertama kali punya ide klasifikasi, tapi dialah yang menyempurnakannya jadi sistem yang super rapi dan terstruktur yang wow, masih kita pakai sampai sekarang. Gak heran kan kalau dia dapat julukan Bapak Taksonomi. Jadi, seiring waktu ada 3 pendekatan utama yang berkembang. Dulu banget ada sistem alami dari Aristoteles. Ya, pengelompokannya berdasarkan apa yang kelihatan aja. Terus muncul sistem buatan dari Linnaeus yang tadi kita bahas, ini lebih detail. Lihat struktur internal dan eksternal. Dan yang paling modern sekarang, sistem filogenetik. Ini lahir dari teori Darwin. Jadi dasarnya adalah sejarah evolusi. Kelihatan kan pergeserannya? Dari yang tadinya cuma kelihatannya mirip, sekarang jadi seberapa dekat hubungan kekerabatannya. Nah, semua sejarah tadi akhirnya membawa kita ke kerangka modern yang dipakai para ahli biologi hari ini, yaitu sistem 5 kerajaan yang super elegan. Catat tahunnya 1969. Di tahun inilah, seorang ilmuwan bernama Robert H. Whittaker mengajukan sebuah ide yang revolusioner. Dia membagi semua makhluk hidup di bumi jadi 5 kelompok super besar yang kita sebut kerajaan. Dan ini benar-benar mengubah cara kita memandang peta kehidupan. Dan inilah dia, kelima kerajaan itu. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Anggap aja ini peta kita untuk petualangan hari ini ya. Masing-masing ini adalah cabang utama yang super unik di pohon kehidupan. Oke, siap. Sekarang kita mulai tur singkatnya. Kita akan jelajahi satu persatu kerajaan ini, mulai dari yang paling simpel sampai yang paling kompleks. Pemberhentian pertama kita, Kerajaan Monera. Disinilah rumahnya para organisme bersel tunggal yang paling-paling dasar. Kata kunci untuk Monera adalah prokaryotik. Maksudnya apa? Artinya sel mereka itu super sederhana, nggak punya inti sel yang rapi. Jadi DNA-nya cuma mengambang gitu aja di dalam sel. Contoh paling gampangnya, bakteri. Entah itu bakteri penyebab penyakit atau bakteri baik di usus kita, semuanya masuk ke kerajaan Monera ini. Oke, lanjut. Sekarang kita ke kerajaan Protista. Nah, kalau di biologi, kerajaan ini sering disebut sebagai laci serba ada atau lain-lain. Kenapa ya? Karena isinya campur aduk banget. Beda sama Monera. Mereka ini eukariotik. Artinya sel mereka udah lebih kompleks, udah punya inti sel. Tapi kelompok ini aneh bin ajaib. Ada yang sifatnya mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, ada juga yang mirip jamur. Makanya mereka ini dianggap kayak jembatan evolusi yang nyambungin kerajaan-kerajaan lainnya.
Oke, sekarang kita bahas kerajaan fungi. Penting nih untuk diingat, mereka itu bukan tumbuhan dan juga bukan hewan. Fungi ya, fungi. Mereka punya kategori sendiri yang unik. Apa sih yang bikin mereka unik? Gini, mereka itu nggak makan dan nggak fotosintesis. Terus dapat makanan dari mana? Mereka menyerap nutrisi langsung dari lingkungannya. Kayak spons. Tubuhnya itu terdiri dari jutaan benang halus yang disebut hifa. Mulai dari jamur yang kita makan, sampai ragi untuk bikin roti, semuanya adalah bagian dari kerajaan pengurai yang super penting ini. Selanjutnya, kerajaan yang pasti kita semua kenal baik, Plantae alias dunia tumbuhan. Merekalah produsen utama di planet kita, pondasi dari hampir semua kehidupan. Nah, di dalam kerajaan ini, ada satu pembagian yang sangat penting. Ada tumbuhan yang simpel banget, nggak punya sistem perpipaan internal, contohnya lumut. Tapi kemudian terjadi lompatan evolusi yang luar biasa, munculnya tumbuhan berpembuluh. Mereka punya jaringan khusus untuk mengangkut air dan nutrisi. Inovasi inilah yang bikin tanaman seperti pakis, pohon-pohon raksasa, dan bunga-bunga cantik bisa tumbuh tinggi dan akhirnya mendominasi daratan. Dan akhirnya, kita sampai di kerajaan kita sendiri, Animalia, dunia hewan. Coba pikir, apa sih persamaannya spons laut, serangga, sama kita, manusia? Jawabannya, kita semua multiseluler. Kita semua harus makan organisme lain buat dapat energi. Sel kita nggak punya dinding sel yang kaku kayak tumbuhan. Dan, ya, kebanyakan dari kita bisa bergerak. Itulah ciri-ciri yang menyatukan semua anggota kerajaan hewan. Di dalam kerajaan hewan ini, ada satu garis pemisah yang sangat jelas, punya atau tidak punya tulang belakang. Mayoritas hewan di bumi itu invertebrata, alias nggak punya tulang belakang. Pikirkan serangga, cacing, ubur-ubur. Nah, baru sisanya adalah vertebrata, kelompok yang punya tulang punggung, ya, seperti kita ini. Dan coba lihat, meskipun kelompok vertebrata ini tergolong kecil jumlah spesiesnya, keragamannya luar biasa banget. Ada ikan yang menguasai lautan, amfibi yang hidup di dua alam, sampai burung yang menaklukkan angkasa. Ini benar-benar bukti adaptasi yang wow, menakjubkan. Jadi, begitulah ceritanya. Dari pengamatan sederhana zaman dulu sampai ke genetika super kompleks sekarang, cara kita mengklasifikasikan kehidupan itu nggak pernah berhenti berevolusi. Dan proses ini masih terus berjalan. Dengan teknologi canggih seperti sequencing DNA, setiap hari kita bisa menemukan hubungan kekerabatan baru yang nggak pernah terduga sebelumnya. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, kira-kira pohon kehidupan ini bakal seperti apa ya bentuknya 50 tahun lagi? Peta kehidupan kita ini pada dasarnya terus digambar ulang.